Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahan Fahmi Kushairi, angkatan 2016 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan melaporkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Potensi Endapan Nikel Laterit menggunakan aplikasi penginderaan jauh remote sensing di PT Asindo Internasional Perdana, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut latar belakang. Nikel merupakan bahan galian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nikel terbentuk dari batuan ultramafik yang mengalami pelapukan yang intensif. Eksplorasi merupakan kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk mencari bahan galian yang meliputi kondisi geologi, bentuk tubuh, sebaran, dan jenis bahan galian. Dalam kegiatan eksplorasi, terdapat kendala yaitu waktu yang lama dan biaya yang sangat mahal. Maka dari itu, perkembangan zaman, kendala tersebut dapat diselesaikan menggunakan salah satunya adalah metode penginderaan jauh. Metode penginderaan jauh ini diharapkan dapat melakukan identifikasi zona potensi endapan nikel laterit. Berikut tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik jenis batuan dalam penentuan wilayah yang berpotensi keberadaan endapan nikel laterit. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik morfologi dalam penentuan wilayah yang berpotensi keberadaan endapan nikel laterit. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik struktur dalam penentuan wilayah yang berpotensi keberadaan endapan nikel laterit. Yang keempat adalah mengetahui hasil interpretasi citra dengan menggunakan metode penginderaan jauh. Yang kelima, menentukan daerah yang berpotensi keberadaan endapan nikel laterit berdasarkan aspek formasi, struktur, dan citra satelit. Berikut adalah metodologi penelitian. Data penelitian yang diambil adalah yang pertama citra Landsat, yang kedua citra DEM SRTM, yang ketiga peta topografi, dan yang keempat adalah peta geologi regional. Berikut merupakan peta topografi pada daerah penelitian, di mana terdapat di elevasi 0 dan yang tertinggi adalah elevasi 1200 mdvl. Berikut peta geologi regional yang terletak pada kompleks ultramafik. Identifikasi endapan nikel laterit. Yang pertama menurut litologi, yang kedua berdasarkan morfologi, yang ketiga berdasarkan struktur, yang keempat berdasarkan mineral iron oxide, yang kelima berdasarkan kerapatan vegetasi. Berikut interpretasi berdasarkan morfologi. Terdapat 3 kelompok. Yang pertama adalah topografi kuat perbukitan. Yang kedua adalah topografi bergelombang lemah hingga kuat. Dan yang ketiga adalah topografi datar. Berikut interpretasi pola kelulusan berdasarkan relief yang diasumsi berdasarkan dua, yaitu pola punggungan dan pola aliran sungai. Berikut interpretasi pola aliran air permukaan yang bertujuan untuk mengetahui arah aliran air permukaan di daerah penelitian. Berikut adalah interpretasi sebaran berdasarkan citra yang dilakukan dua, yaitu berdasarkan mineral iron oxide yang menggunakan band rasio 4/2 dan peta kerapatan vegetasi yang menggunakan metode NDVI. Langkah selanjutnya adalah identifikasi potensi endapan nikel laterit. Berikut penentuan potensi endapan nikel laterit berdasarkan morfologi, pola kelulusan, dan arah aliran air. Yang selanjutnya adalah identifikasi kedapatan endapan nikel laterit antara geomorfologi, pola kelulusan, arah aliran air, dan iron oxide. Kemudian dilakukan validasi pengamatan geologi dengan kerapatan vegetasi untuk meningkatkan keyakinan dalam suatu penelitian. Didapatkan pada ST29 singkapan berupa regolit yang ditunjukkan dengan kerapatan vegetasi yang rendah. Dan pada ST23 ditemukan singkapan berupa limonit yang ditunjukkan dengan kerapatan vegetasi yang rapat. Berikut adalah indikasi endapan nikel berdasarkan overlay peta potensi nikel dengan kerapatan vegetasi. Dan yang selanjutnya adalah merupakan rekomendasi daerah potensi endapan nikel laterit. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil interpretasi pada jenis batuan,
Mineral nikel terdapat pada batuan utama Fig atau batuan utabasa yang berupa serpentin, hardburgit, dan dunit. Yang kedua, berdasarkan hasil interpretasi geomorfologi, endapan nikel diindikasikan akan terdapat pada morfologi yang memiliki kemiringan lereng 15-30% dengan kemiringan yang tidak terlalu curam dan tidak terlalu landai. Berdasarkan struktur, endapan nikel akan terbentuk pada daerah yang memiliki struktur rekahan yang banyak. Yang keempat, berdasarkan hasil interpretasi kita, Landsat daerah yang mempunyai kandungan logam, oksida tinggi dan pada daerah memiliki kapat pengenerasi tinggi diindikasikan merupakan daerah penyebaran mineral nikel. Yang kelima, berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rekomendasi daerah penyebaran endapan nikel laterit dalam IUP adalah seluas 957 hektar dari luas keseluruhan IUP sebesar 3.919 hektar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.